Halo guys. Halo guys. Di vlog kali ini aku dan dia akan menjelaskan tentang kerajaan Mataram Islam. Iya, kayaknya kalau kita cuma ngebahas berdua tuh kurang seru nggak sih? Iya, bener banget. Tuh di belakang ada rame-rame. Kira-kira kenapa ya? Kita tanya. BTW dia juga lagi belajar. Iya. Kita tanya Ayo. yuk. Kalian lagi ngapain? Halo, kalian lagi ngapain? Lagi baca buku sejarah Indonesia nih. Wah, kebetulan ya kita juga lagi bikin materi tentang itu. Gimana kalau kita ngebahasnya bareng-bareng? Boleh. Yuk. Yaudah, yuk. Indonesia merupakan negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia. Hampir 87% penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Masuknya Islam di Nusantara sudah berlangsung sejak abad ke-7 dan 8 Masehi. Namun, perkembangan dakwah baru betul dimulai kala abad ke-11 dan 12. Agama Islam mulai masuk di Pulau Jawa diduga jauh sebelum abad ke-13 Masehi. Pusat-pusat tertua penyebaran agama Islam adalah di daerah Gresik dan Surabaya. Runtuhnya kerajaan Pajang memberi peluang bagi desa Mataram menjadi kerajaan. Yang kemudian hari dikenal menjadi Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam didirikan oleh Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya pada akhir abad ke-16. Pusat kerajaan ini berada di sekitar Yogyakarta dan sempat juga dipindahkan ke Surakarta. Adapun beberapa raja yang memimpin kerajaan Mataram Islam, yaitu yang pertama Panembahan Senopati Ing Alaga Saidin Panatagama I. Panembahan Senopati Ing Alaga Saidin Panatagama I, beliau adalah pendiri kerajaan Mataram Islam atau lebih sering dikenal dengan Sutawijaya. Beliau adalah putra dari Ki Ageng Pemanahan sekaligus anak angkat dari Sultan Hadiwijaya Jakatingkir. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1587. Sultan Sutawijaya memerintah dari tahun 1587 sampai dengan 1601. Adapun tindakan-tindakan penting yang dilakukannya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, meletakkan dasar-dasar kerajaan Mataram. Kedua, berhasil memperluas wilayah kekuasaan. Ketiga, memindahkan semua pusaka dari Pajang ke kerajaan Mataram. Dan yang terakhir, usaha-usaha tersebut dibantu oleh Ki Juru Mertani, paman dari Sutawijaya. Yang kedua, Mas Jolang. Pada tahun 1601, Panembahan Senopati meninggal dunia dan digantikan oleh Mas Jolang, yaitu putra dari Panembahan Senopati. Beliau memerintah dari tahun 1601 sampai 1613. Mas Jolang ingin memperluas wilayah kekuasaan kerajaan Mataram Islam. Beliau meninggal dunia pada tahun 1613. Lalu yang ketiga ada Raden Rangsang. Raden Rangsang memerintah kerajaan Mataram Islam dari tahun 1613 sampai dengan 1646. Raden Rangsang juga sering dikenal sebagai Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sultan Agung dikenal sebagai salah satu raja yang berhasil membawa kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaan pada 1627. Tepatnya setelah 14 tahun Sultan Agung memimpin kerajaan Mataram Islam. Sultan Agung Hanyokrokusumo merupakan sultan ketiga yang memerintah Kesultanan Mataram. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang cukup pesat dan menjadi kerajaan besar di Nusantara. Salah satu perjuangan beliau yang membekas adalah perlawanannya terhadap VOC di Batavia. Yang keempat, Amangkurat I. Setelah Sultan Agung meninggal dunia, sebagai gantinya diangkatlah Amangkurat I, anak dari Sultan Agung. Beliau memerintah dari tahun 1646 sampai 1667. Pada masa pemerintahannya, VOC sudah bisa masuk ke dalam negeri Mataram dan diberikan izin oleh raja untuk membangun benteng. Karena kebijakan tersebut, ia harus menghadapi beberapa kali percobaan penggulingan.
kekuasaan dan pemberontakan Trunajaya. Pemberontakan tersebut dapat dipadamkan dengan bantuan VOC. Namun Raja Amangkurat I terluka dan wafat. Yang kelima, Amangkurat II. Amangkurat I diganti oleh anaknya, yakni Amangkurat II. Amangkurat II dijuluki sebagai Sunan Amral. Amangkurat II memerintah dari tahun 1667 sampai 1703. Pada masa pemerintahannya, keruntuhan Mataram Islam sudah terlihat. Bantuan yang diberikan kepada Amangkurat I ternyata tidak gratis, melainkan ada imbalannya. VOC meminta daerah-daerah jajahan Mataram dilepaskan dan masuk ke dalam kekuasaan VOC. Amangkurat I secara terpaksa harus mengikuti perintah dari VOC. Pusat pemerintahan juga terpaksa pindah ke Kartasura. Yang keenam ada Pangeran Pugar atau Pakubuwana I. Pakubuwana I adalah susuhunan Mataram ke-7 yang memerintah antara tahun 1741-719. Ia merupakan paman dari Amangkurat III dan menggantikan keponakannya. Sebagai Sunan menggunakan gelar baru untuk garis keturunannya dengan gelar Pakubuwana. Yang ketujuh Amangkurat IV. Adalah susuhunan Mataram ke-8 yang memerintahkan pada tahun 1719 sampai 1726. Ia kemudian dianggap sebagai leluhur raja-raja Jawa, Bapak Wangsa Mataram, karena menurunkan Trah yang berkuasa di Surakarta dan Yogyakarta. Beliau jatuh sakit bulan Maret 1726 akibat diracun dan meninggal dunia pada tanggal 20 April 1726. Yang terakhir, Pangeran Pakubuwana II atau Amangkurat V. Pada tahun 1742 terjadi geger Pacinan, yaitu pemberontakan oleh Sunan Kuning yang dibantu oleh Pangeran Mas Said, yang mengakibatkan keraton Mataram dibakar habis dan membuat Pakubuwana memindahkan pusat keraton ke Solo. Walaupun pemberontakan dapat diredam, tetapi Pangeran Mas Said tetap melakukan perang gerilya melawan Pakubuwana II dan VOC. Pada tahun 1746, Pangeran Mangkubumi ikut bergabung dengan Pangeran Mas Said karena merasa Pakubuwana II lebih condong ke VOC. Pangeran Mangkubumi merasa ia berhasil menekan Pangeran Mas Said dan seharusnya mendapatkan hadiah yang dijanjikan oleh raja, yaitu tanah di Sukowati. Pada tahun 1755, hasil perundingan VOC dan Pangeran Mangkubumi, yaitu Perjanjian Giyanti, yang berisi pembagian wilayah kerajaan Mataram Islam menjadi dua bagian. Selatan didapatkan oleh Pangeran Mangkubumi yang memiliki kedaulatan penuh dan dijadikan pangeran pertama yang diberi gelar Hamengkubuwana I. Bagian utara diperintah oleh Kasunanan Surakarta. Tetapi Pangeran Mas Said tetap melakukan perang gerilya melawan Kasunanan dan VOC. Pasukan beliau dijuluki Sambar Nyala atau pengambil nyawa karena lawannya selalu mundur dan kalah. Karena pasukan Pangeran Mas Said sulit diredam, pada tahun 1757, akhirnya VOC memberikan opsi berunding kepada Pangeran Mas Said, yang melahirkan Perjanjian Salatiga, yang berisikan pemberian tanah kepada Pangeran Mas Said di tanah Kasunanan dan dapat berkuasa penuh, serta diberi gelar Adipati Mangkunegara I. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton, semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.